Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di bagian keterangan ordernya itu kita udah berhasil melakukan pembelian saham ACS ini. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas secara detail ya guys ya, bagaimana cara membeli saham di aplikasi Ajaib. Dan saat ini saya udah ada di aplikasi Ajaibnya ya guys ya, dan saat ini saya menggunakan mode dark ya, mode gelap. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan mode terang ya, sebenarnya sama aja tampilannya ya. Dan untuk layarnya ini juga bisa teman-teman setting di menu ini ya, menu yang paling bawah pojok kanan ini ya. Itu ada menu, nanti kalian pilih aja mode dark kalau memang kalian pengen menggunakan mode dark yang sama seperti yang saya gunakan ini. Oke, di sini kita akan langsung masuk aja ya ke inti pembahasan kita. Bagaimana sih Bang cara membeli saham di aplikasi Ajaib ini? Dan for your information ya, Ajaib ini itu udah OJK ya. Jadi udah resmi di Indonesia ya. Itu artinya kalau teman-teman membeli saham di aplikasi ini itu udah aman. Oke. Nah, bagaimana cara membeli sahamnya ya? Untuk langkah pertama teman-teman itu harus punya akun terlebih dahulu di aplikasi Ajaib ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum punya akun, kalian bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Dan kalau kalian daftar menggunakan link tersebut juga kalian akan dapat saham gratis dari Ajaib. Nah, setelah teman-teman udah daftar akun di aplikasi Ajaib ya, kemudian kalian udah download aplikasinya seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa deposit terlebih dahulu di aplikasi Ajaib ini ya. Baru teman-teman bisa membeli sahamnya. Bagaimana sih Bang cara depositnya? Nah, untuk cara deposit di aplikasi Ajaib ini teman-teman klik menu yang menu deposit ini ya. Kemudian kalian pilih yang saldo RDN ya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di bagian rekening tujuan kalian itu nanti akan muncul rekening dana nasabah kalian masing-masing. Nah, kalau saya pribadi itu rekening dana nasabah saya itu menggunakan Bank Permata ya. Jadi mungkin ini akan berbeda di setiap akun kalian ya. Mungkin ada teman-teman yang menggunakan Bank Permata juga, ada juga nanti yang menggunakan Bank BCA ya dan sebagainya. Dan di bawahnya itu ada menu transfer via bank ya. Jadi di transfer via bank ini teman-teman bisa langsung klik aja ya salah satunya. Misalnya teman-teman pakai Bank BCA nih ya, kalian pengen transfer ke rekening dana nasabah kalian. Nah, kalian tinggal klik aja Bank BCA. Nah, kemudian nanti ada pilih metode depositnya. Ya, kalian mau transfer lewat mobile banking, mau lewat internet banking, mau lewat ATM, mau lewat kantor cabang ya. Itu ada panduannya. Contoh, kalian pengen transfer lewat mobile banking. Nah, kalian klik aja. Nah, maka nanti di sini itu ada panduannya ya. Yang pertama kalian masuk ke aplikasi BCA Mobile kalian, kemudian pilih menu M-Transfer ya, kemudian daftarkan rekening ADN kalian ya dan sebagainya. Jadi di situ udah ada panduan bagaimana cara depositnya ya. Dan kalau memang kalian pengen lebih detail ya bagaimana cara depositnya, nanti videonya juga akan saya buatkan di channel YouTube saya. Kalian tinggal cari aja di playlist Ajaib ya guys ya. Oke, saya anggap teman-teman udah paham ya untuk step kedua ini. Jadi setelah nanti teman-teman udah deposit di aplikasi Ajaib, maka nanti saldo kalian itu akan muncul di bagian menu reguler ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, saya punya saldo sekitar 100.001 rupiah ya. Nah, kalau saldo deposit kita udah masuk ya ke akun reguler kita seperti ini, barulah langkah selanjutnya kita akan membeli saham ya guys ya. Nah, bagaimana cara membeli sahamnya? Teman-teman bisa klik aja langsung di bagian menu saham. Nah, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu pusing dulu ya. Jadi ini yang namanya IHSG ya. Dan untuk penjelasan ini nanti akan saya bahas semuanya ya secara detail ya. Penjelasan tentang cara menggunakan aplikasi Ajaib ini. Jadi pastikan kalian subscribe dulu ya supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Nah, kemudian kalian tinggal scroll aja ke bawah ya guys ya. Untuk menu-menu yang ini kita nanti akan jelaskan secara terpisah. Kita akan fokus cari filternya dulu ya, ataupun cari kategorinya terlebih dahulu. Nah, kalian tinggal scroll aja. Nah, di sini ya guys ya. Jadi kita bisa langsung mengkategorikan saham itu berdasarkan indeks mereka ataupun sektor mereka. Ya, contoh, misalnya teman-teman klik menu lihat semua ya di bagian sektor saham ini. Nah, maka teman-teman langsung diarahkan ke bagian sektor sahamnya ya. Jadi di sini itu ada beberapa sektor saham ya yang disediakan di Ajaib ya. Contoh, teman-teman klik di bagian menu keuangan. Oke. Nah, biasanya di bagian menu keuangan ini itu kayak perbankan ya guys ya, dan juga asuransi ya. Misalnya kayak Abda ya. Ini kode perusahaan untuk asuransi Bina dan Arta Tbk
juga ya. Dan biasanya di sini juga ada bank-bank besar ya. Kalau misalnya kita scroll ke bawah, nah ada Bank Arto ya, Bank Jago ya, kemudian ada Bank BCA ya, habis itu ada Alobank ya, kemudian ada Bank BNI, BRI. Nah, jadi sektor-sektor saham ini itu memudahkan kita mencari ya kira-kira saham mana yang sedang ingin kita investasikan. Oke, paham ya guys ya. Nah, itu kalau kita klik menu keuangan. Nah, kalau kita kembali dulu. Nah, kemudian misalnya teman-teman itu sekarang lebih cenderung suka ke sektor properti. Nah, kalian tinggal klik aja yang di bagian properti ini ya. Di sini itu ada 89 saham yang berkaitan dengan properti. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa melihat ya saham-saham yang berkaitan dengan bisnis properti ya guys ya. Jadi kalian tinggal tentukan aja ya kira-kira kalian itu sedang pengen invest di bagian sektor yang mana. Nah, oke, itu kalau kita menggunakan kategori berdasarkan sektor sahamnya. Nah, kemudian kalau kita kembali, nah atas ini ada juga yang dikategorikan berdasarkan indeks saham mereka ya. Kita coba klik lihat semua. Nah, jadi ini merupakan indeks-indeks saham yang cukup populer di Indonesia ya. Misalnya kayak LQ45 ya, kemudian IDX High Dividend 20 ya. Jadi IDX High Div 20 ini itu kayak 20 saham yang paling sering membagikan dividen ya guys ya. Kemudian IDX 30 ya, kemudian Kompas 100 ya, Infobank 15. Nah, teman-teman bisa melihat indeks-indeks saham ya teman-teman di sini. Jadi kalian juga sebenarnya bisa memilih saham-saham berdasarkan indeksnya. Ya, contoh yang paling terkenal itu kan LQ45 ya. Jadi kalau misalnya kita klik LQ45, maka di sini itu akan ditampilkan 45 saham ya yang tergabung di dalam LQ45 ini ya. Misalnya ada AS Hardware ya, ada Adro ya, ada ASI, ada Astra ya, ada BBRI ya, dan sebagainya. Dan gimana sih Bang cara kita melihat harga sahamnya? Nah, untuk melihat harga sahamnya, teman-teman bisa lihat di bagian kanan dari nama sahamnya. Contoh ya, ACS ya, ataupun S Hardware. Nah, S Hardware saat ini harga per satu lembarnya adalah Rp860. Ingat ya teman-teman, ini yang ditampilkan di sini itu adalah harga per satu lembarnya. Nah, sementara kalau teman-teman ingin membeli saham, ya itu minimal banget adalah satu lot ataupun 100 lembar. Artinya, untuk membeli satu lot saham S Hardware ini harus memiliki sekitar 860 ya dikali 100 ya. Berarti sekitar berapa tuh? 860, 8.600, Rp86.000. Nah, itulah harga satu lot saham dari S Hardware. Nah, kemudian bagaimana dengan Adro Bank ya? Adaro Energi Indonesia. Ini kan satu lembarnya Rp2.750. Nah, kalau satu lotnya berapa, Bang? Tinggal dikali 100 ya. Berarti sekitar Rp275.000. Oke? Paham ya guys ya bagaimana cara membaca harga sahamnya ini. Nah, selanjutnya ya kita akan langsung praktek aja ya bagaimana cara membeli salah satu saham di aplikasi Ajaib ini. Nah, tadi teman-teman udah lihat ya, modal saya itu cuma 100.000 dan kita akan contohkan membeli satu saham yang harganya di bawah 100.000 ya. Di sini kalau kita lihat yang harganya di bawah 100.000 itu cuman S Hardware ya. S Hardware sama Buka ini udah nggak bagus ya guys ya. Kemudian ESA juga di bawah 100.000 ya. GoTo ya, kemudian MBMA juga di bawah 100.000. Nah, kita contohkan aja pakai S Hardware lah ya supaya nggak lama-lama. Kita tinggal klik aja ACS ya. Nah, kemudian kita nanti akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi di bagian ini ya teman-teman bisa lihat ada beberapa menu ya sebenarnya guys ya. Ada menu feed ya, ada menu berita, menu case static ya, broker summary ya, technical, finansial, laporan, profile. Nah, menu-menu ini nanti itu akan saya jelaskan secara detail ya di video saya selanjutnya. Jadi di sini kita akan fokus terlebih dahulu belajar ya bagaimana cara membeli sahamnya ya guys ya. Kemudian di bagian bawahnya ini itu ada pergerakan harganya menggunakan candlestick. Nah, jadi teman-teman itu bisa lihat pergerakan harga dari S Hardware ini ya menggunakan time frame-nya. Misalnya 1W ya. Ini 1W ini kita bisa lihat berdasarkan 1 week ya ataupun 1 minggu. Kemudian kalau kita ubah menjadi 1D, nah maka dia candle-nya ini mewakili 1 hari ya. Teman-teman bisa lihat di sini kalau 1 hari harganya ini turun ya. Dari yang harga tertingginya itu pernah mencapai 980-an, sekarang turun ke harga 860. Nah, kemudian kalau kita klik menu 1H, nah berarti satu candlestick-nya ini ya itu mewakili 1 jam. Oke, paham ya guys ya.
Nah, untuk hal-hal ini saya rasa nggak terlalu penting dulu. Nah, kita bisa fokus ke bagian bawahnya. Nah, di sini itu ada yang namanya bid dan ask ya, yaitu permintaan harga ya, dan juga penawaran. Nah, jadi kita lihat terlebih dahulu di bagian bid ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di bagian harga bid ini, di bagian bawahnya ini ya, hijau semua. Nah, apa sih bid ini, Bang? Jadi yang dimaksud bid ini adalah orang-orang yang sedang mengantri untuk membeli saham ACS ini ya. Contoh di bagian bawah 855 ini ya, ada tulisan 850. Nah, di sampingnya itu kan ada lot ya. Ada sekitar 20.627 lot yang sedang ingin membeli saham ACS ini di harga 850. Ya, kemudian di bawahnya lagi itu ada tulisan Rp845. Nah, artinya ada 7.219 lot yang ingin membeli saham ACS ini di harga 845. Jadi di sini ditulisnya itu lot ya guys ya, bukan orang. Jadi misalnya satu orang itu yang membeli puluhan lot ya, bahkan ribuan lot. Ya, jadi memang di sini kita tidak ditampilkan berapa orang yang membelinya, tapi yang ditampilkan adalah lotnya. Nah, kemudian di bagian sampingnya ada menu AX ya. Menu AX ini adalah orang-orang yang sedang menjual saham ACS ini. Ya, contoh misalnya di bagian paling atas ya, ada yang menjual di harga 860 ya, dengan total lot yang mau dijual itu sekitar 19.520 lot. Oke, di bawahnya lagi itu ada yang ingin menjual 865 dengan total lot 15.864 ya. Jadi prinsipnya sama ya, kayak jual beli ya guys ya. Kalau di bagian bid ini ya, itu kan orang-orang yang ingin membeli ACS ya, saham ACS ini. Nah, otomatis ketika mereka ingin membeli sahamnya, mereka kan ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Makanya kalau kita urutkan ya, dari yang paling atas sampai ke bagian paling bawah, itu harganya semakin murah ya. Di bagian bid ini ya 850, 845, 840 ya, hingga yang paling bawah itu 810. Ya, dari balik atas sampai ke bagian paling bawah itu dari harga yang paling mahal sampai harga termurah ya. Kalau di bagian bid ya. Jadi di bagian bid ini itu orang rebut-rebut pengen membeli dengan harga yang lebih murah. Sedangkan di bagian ask ya, kalau kita urutkan dari bagian paling atas hingga paling bawahnya itu semakin mahal. Oke, paham ya guys ya? Karena memang apa? Karena kan kalau orang pengen jualan ya, tentu dia ingin mendapatkan harga yang jauh lebih mahal. Oke, simple ya cara perhitungannya ini. Nah, kemudian kita akan contohkan langsung ya bagaimana cara membeli saham ACS ini. Oke, kita tinggal langsung klik aja menu beli. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih ya, kalian itu pengen day trading atau pengen long term. Nah, di sini buat pemula kalian pilih aja yang long term ya. Untuk day trading nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Kemudian untuk produknya ini kalian pilih yang reguler ya, karena kalau margin di sini teman-teman itu harus punya modal, setahu saya itu sekitar 200 jutaan ya kalau pengen margin. Kemudian di bagian tipe order. Nah, jadi ya di tipe order ini kalau misalnya kita klik ya, di sini itu ada 3 menu ya, ada limit order, auto order, dan juga market order ya. Market order itu new teman-teman ya. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya tentang 3 market ini nanti saya akan jelaskan juga ya di video saya selanjutnya. Tapi simpelnya gini ya, saya mau bandingkan aja. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan market order, nah teman-teman itu ya itu nggak perlu menunggu ada orang yang jual ya. Jadi kalau kalian menggunakan market order ini, kalian langsung mendapatkan saham ACS yang ingin kalian beli itu langsung ya, tanpa perlu mengantri ya. Tapi kekurangannya adalah teman-teman itu akan mendapatkan harganya itu dengan harga yang lebih mahal ya. Contoh tadi di ACS ini kan harganya itu Rp855 ya per satu lembar sahamnya. Dan totalnya kan kalau satu lot kan sama dengan sekitar Rp85.000. Nah, begitu kita menggunakan market order ya dan lalu kita klik beli. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, kita itu akan menggunakan harga market order sebesar Rp111.000. Padahal tadi kan teman-teman udah lihat ya, seharusnya kalau satu lot itu ya, itu kita akan dikenakan sekitar Rp85.500 per satu lotnya. Tapi karena kita menggunakan market order, teman-teman bisa baca di sini ya, estimasi harga max adalah saldo tertahan untuk menjaga order match meski ada kenaikan harga. Jadi ini kayak jaminan aja ya teman-teman, yang digunakan ajaib kalau misalnya teman-teman itu ingin menggunakan market order. Nah, makanya di sini ya kalau kalian pemula, kalian pilih aja yang ini ya. Kalian ubah terlebih dahulu menjadi limit order. Nah, kalau limit order jelas ya. Jadi kita beli satu lot, maka nanti harganya itu per satu lembarnya 855
ya. Dan kalau kita klik beli, nah maka Rp85.500. Oke, kalau tadi pakai market order kan Rp111.000. Nah, kalau pakai limit order harganya masih sesuai ya. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan langsung saham yang ingin kalian beli, nah kalian bisa scroll ke bawah dulu ya. Nah, di sini ya, di bagian order booknya. Nah, jadi kalau kita menggunakan Rp85.500 ini ya, kalau misalnya kita klik beli, nah Rp85.500 nih ya. Maka nanti lot yang kita beli ini itu akan masuk ke bagian bid ini ya. Jadi kita harus mengantri terlebih dahulu dan kita tidak mendapatkan saham kita ya. Sebagai contoh di sini saya contohin ya. Kita akan coba membeli di harga bid ini ya sebesar 1 lot. Oke, coba kita beli ya guys ya. Nah, kemudian di sini kita pilih aja selalu lewati halaman konfirmasi, kemudian kita klik beli. Nah, oke, maka order beli dikirim. Nah, kita tinggal klik aja lihat order. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saat ini kita udah melakukan order ya untuk membeli saham ACS ini ya di harga Rp855-nya ya. Dan ini ya, ini kita belum mendapatkan saham kita ya guys ya. Kalau kita klik menu portofolio, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, saham kita itu masih 0. Nah, kemudian kalau kita klik lagi menu order, nah kemudian gimana sih Bang kalau misalnya kita pengen mendapatkan langsung saham yang kita beli? Nah, di sini kita bisa klik terlebih dahulu ya, saham ACS ini. Nah, ini kan kita masih sedang menunggu nih. Nah, ini kita batalkan order aja ya guys ya. Kita klik batalkan order, kemudian iya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke saham ACS ini ya. Nah, kemudian kita klik beli lagi. Nah, tadi udah saya liatin ya, kalau kita beli di harga bid ini ya, yang di harga bid ini, itu kita tidak langsung mendapatkan saham kita. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa langsung mendapatkan saham kita? Nah, kita belinya itu di harga AX-nya ini ya, harga AX yang paling tinggi ini, yang sedang ada total lot sekitar 20.951 lot yang diperjualkan. Oke, jadi di sini berarti ya kalau kita ingin mendapatkan langsung saham ACS-nya, kita ubah ya harganya ini menjadi 865. Oke, ini kan 860 nih. Nah, ini kita ubah menjadi 865 seperti ini. Nah, kalau udah ya, kita tinggal klik aja beli. Nah, maka order beli dikirim ya. Kita tinggal lihat di bagian lihat order. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau tadi ya saham yang kita beli di ACS itu kita harus nunggu dulu. Nah, kalau sekarang ya saham yang kita beli itu di harga 865 tadi ya di bagian AX yang paling atas tadi. Nah, itu tulisannya langsung match ya kalau kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di bagian keterangan ordernya itu kita udah berhasil melakukan pembelian saham ACS ini. Nah, kalau udah seperti ini, begitu kita klik di bagian menu portofolio kita, nah teman-teman bisa lihat ya, udah ada saham yang kita beli ya, yaitu saham ACS sebesar Rp86.500 per satu lotnya. Nah, kalau dia udah muncul di menu portofolio kita seperti ini, itu artinya kita udah berhasil membeli saham di aplikasi ajaib ini ya guys ya. Oke, udah paham ya teman-teman video ya bagaimana cara membeli saham di aplikasi ajaib ini ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.